Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita mendapat tambahan ilmu dari Imam Nawawi tentang keutamaan orang-orang yang ahli Al-Quran. Satu, kata beliau tadi Imam Nawawi mengatakan bahwasanya termasuk mengagungkan syiar Allah adalah engkau mengagungkan ahli Quran dan mengagungkan Al-Quran. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk tanda ketakwaan hati. Ya. Ada satu orang melihat Al-Quran jatuh ke bawah, dia biasa ngambil, biasa gini, terus taruh. Oke. Ada orang ngelihat jatuh Al-Quran di bawah, langsung diambil dengan cepat dan dicium. Oh, lebih ini. Lebih ini. Beda nggak dengan pertama? Beda nggak? Yang membedakan apa? Iman. Imannya kepada Al-Quran, tingkatan iman kepada Allah membedakan respon dan respeknya dia. Ada lagi orang melihat ada lafaz Allah, enggak harus Al-Quran, mungkin lafaz atau kitab biasa jatuh ke bawah ada nama Allah, dia langsung ambil dengan cepat, dia cium sampai nangis. Ada a'zam wa ala, beda. Itu katanya Al-Imamul Bishr Al-Hafi atau Malik bin Dinar, ahaduhuma ya. Bishr Al-Hafi, seorang ulama besar ya, seorang sufi besar, seorang waliullah agung di zamannya. Itu dulunya dia seorang anak pejabat atau anak orang kaya yang tiap hari dia musik di rumahnya. Dia ngumpulin anak-anak muda, ngumpulin teman-temannya dia, tiap malam full musik, disco. Gitu. Wah, disco Arab ono, disco Jawa ya ono. Disco Jawa ki apa? Ya kuwi dangdut koplo kuwi. Kuwi disco Jawa kuwi. Ya kan? Ini sekarang lagi musim sholawatan pakai lagu-lagu disco. Ya ki bocah geblek gitu. Ya kan? Makanya Habib Syekh, Habib Bidin itu udah bilang kalau ada sholawatan jangan berdiri. Asal berdiri bawahnya joget. Wong kawan bayi kuwi. Itu wong Indonesia iki senenge joget. Itu kayak ngadeg sithik langsung krungu tek 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 mekal-mekal bokonge. Nek rada apik ngono ora apa-apa, iku wis kempreng kaya bokonge kucing gitu. Wis genah belas gitu. Ya, itu perilaku yang salah. Ya, kalau ada sholawatan duduk, kamu mau goyang kepala boleh karena niatmu asik, sholawatan boleh. Goyang badan dikit-dikit. Kamu berdiri, goyang pantat, goyang kaki, itu tanganmu koyo wong main ludruk, gitu. Wong main toprak, wong koyo apa? Ledek. Gitu. Wah, ini adalah ketololan dan kebodohan yang menunggangi kemuliaan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diikutin dan jangan dibiarkan. Kalau ada yang itu diingatkan. Diingatkan. Kalau perlu di stop, jangan boleh hadir salawatan dan kayak gitu. Jadi mengagungkan syiar Allah. Imam Al-Bishr Al-Hafi, Imam Bishr Al-Hafi, dulunya dia punya grup musik. Tiap malam dia musik disco di rumahnya. Tom 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 tom. Wah, Allah memilih hamba yang dipilih. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Ya Allah, Allah kalau memilih hambanya enggak bisa ditanya kenapa milih, itu udah maunya Allah. Ini satu orang minas sholihin, orang soleh, orang baik, lewat di rumahnya, di depan rumahnya Bishr Al-Hafi, dengar ada musik-musik. Ini orang mau ketemu siapa yang punya rumah ini? Rumah kok bisa kayak gini, ramenya, tempat orang musik dangdut. Dia ketuk pintu. Ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keluar pembantu.
khadimah perempuan pembantu keluar. Ya. Suara duduk. Ini rumahnya siapa? Dia yang punya rumah ini orang merdeka atau orang budak? Ini orang yang gedean atau orang kecilan bahasanya. Iki sing diomaki sapa, wong gedean apa wong kecilan? Orang biasa atau orang gedean? Bahasanya itu. Si pembantunya ini marah. Enak aja ngomong. Kamu nggak tahu yang punya rumah ini? Ini yang punya rumah ini orang gedean ini. Orang gedongan ini. Orang dekengan pusat iki. Eta pusat maksudnya ya polisi karo abri sing rada-rada koplo kuwi. Jadi ini orang gedean yang punya rumah ini, tanya sembarangan. Oh ya sudah, nggak apa-apa, saya tak pamit. Langsung pergi itu orang. Pembantunya nutup pintu, rada emosi, keluar dari masuk ke dalam ruangan. Ini Bishr Al-Hafi ngelihat kok pembantunya rada emosi, wajahnya wajah emosi. Panggil, sini. Iya tuan. Kamu ada wajahmu kayak serius gitu. Oh ada orang kurang ajar di pintu tadi. Kurang ajar. Kenapa dia? Lah ya dia tanya-tanya tentang rumah ini, tentang jenengan. Tentang saya ada apa saya ditanya-tanya? Dia ngomong rumah ini rumah orang gedean, orang merdeka atau rumahnya orang biasa, orang kecilan. Hambanya Allah, hamba. Terus kamu jawab gimana? Ya saya bilang, ini yang punya rumah orang gedean, orang merdeka, mau apa aja bisa. Dekengan pusat. Mau apa aja bisa. Nah, kamu bilang gitu? Iya saya bilang gitu. Terus dia langsung pergi. Udah saya tutup itu, jedek selesai udah. Ayo, kamu pergi. Suruh pergi itu pembantu, tiba-tiba ini Bishr Al-Hafi kedatangan hidayah dia. Dia mikir, ya Allah, saya ini selama ini merasa sebagai manusia yang bebas berbuat apa saja, ya Allah. Padahal nanti ada hisab, ada kematian, ada pertanyaanmu ya Rabbi hari kiamat. Dia mulai sadar. Dia tambah lagi, ya Allah, ternyata saya selama ini merasa gede, merasa hebat, merasa apa saja bisa, apa yang mau pasti bisa, apa aja yang saya mau pasti bisa. Padahal saya ini manusia yang penuh kelemahan, manusia yang penuh dengan bahaya yang mengelilingi dia. Sedikit dikasih stres udah gila. Manusia dikasih sedikit sarafnya kecepet sudah nggak bisa gerak deh gini, nengkleng terus gini. Manusia dikasih penyakit sedikit pengapuran udah nggak bisa apa-apa. Ya Allah, dia sadar. Tiba-tiba dia bangun berdiri dengan cepat, dia lari ke pintu. Pembantunya ngintip, oh no poneh gitu. Gitu. Tahu-tahu majikannya buka pintu, keluar pintu, dari pintu dan ke jalan. Si pembantunya tadi lari mengejar, tuan mau kemana tuan? Diam dia. Dia hanya tanya, tadi orangnya kemana? Ke sana. Dikejar oleh siapa ya? Bishr Al-Hafi dikejar. Dikejar nggak ketemu, dia ngejar terus. Tapi dalam perjalanan dia mengejar orang itu, hidayah Allah turun. Hatinya dibuka oleh Allah, futuh. Allah, la ilaha illallah. Orang kalau sudah difutuh oleh Allah itu nggak bisa kebayang. Ya ilaha illallah, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan hamba yang dipilih, yang dikehendaki dalam rahmatnya Allah. Dapat rahmatnya Allah. Mungkin orang yang mengetuk pintu itu orang saleh, dia doa. Mungkin dia walinya Allah, dia doa. Dikejar oleh Bishr nih, terus sampai melasak ke hutan, kemana-mana, nggak ketemu orang tadi. Tapi Bishr Al-Hafi tiba-tiba
kemasukan hidayah. Di perjalanan dia dengar suara azan, dia nangis. Ya Allah, umur saya sudah sekian, sudah 30 tahun, sudah 25 tahun. Saya belum pernah menikmati suara azan sampai bisa nangis kayak gini ya Rabb. Dia pergi ke masjid, dia sholat, sujud, dia lama, dia nangis, tobat sama Allah. Habis itu dia jalan lagi, cari orang tadi, nggak ketemu. Tapi dia setiap ada suara azan dia ke masjid, sholat, dia nangis terus. Dia asalnya pergi mencari ahlinya Allah, tapi dia akhirnya ketemu Allah. Dia tadinya mencari walinya Allah, tapi dia langsung ketemu Allah. Inilah asbab-asbab orang dapat hidayah. La ilaha illallah. Sampai sekian lama dia hidup di alam mujahadah, alam hutan-hutan, alam enggak kenal dunia udah nih. Ditinggal tuh rumahnya, ditinggal tuh teman-temannya tuh, dia asik sama Allah, pindah kota, rehlah kemana-mana, tawakal kepada Allah. Hatta sara, ya, sampailah dia menjadi orang yang suatu saat dipilih oleh Allah dengan sebab dia berjalan di satu jalan, dia melihat ada satu lafzul jalalah, nama Allah tergeletak di tanah, jatuh papan kecil gitu, ada nama Allah ya, atau kulit. Zaman dulu nggak ada kertas kulit, ada kulit untuk nulis, terjatuh ke bawah. Di kulit itu ada tulisan nama Allah, Allah gitu, lafzul jalalah. Ketika Bishr al-Hafi melihat itu, dia langsung seperti orang yang merebut duit 1 miliar. Umpamanya awakmu dikei duit di 5.000, nomornya bi 5.000, awak dikei duit 5.000 nomornya, ya, kasih duit 100.000, wah, 1 juta, 1 miliar, siapa cepat dia, dikasih duit 1 triliun, wah, ya langsung, ini, ya, itu Al-Imam Bishr al-Hafi ketika ngelihat nama Allah jatuh ke bawah, dia langsung dengan cepat ngambil nama Allah itu, lalu didekap di hatinya, di dadanya didekap, diresepin tuh nama Allah di hatinya sampai dia nangis luar biasa, nangis ngelihat nama Allah terjatuh di bawah, dia nangis, menggerung-gerung, dia nangis sampai sekian lama. Lalu dia berjalan, dia cari warung minyak wangi, toko minyak wangi. Sampai di toko itu dia tanya, sampean jual minyak wangi yang paling mahal ada? Ada. Harga berapa? Sekian dinar. Saya beli semua. Dibeli itu minyak wangi yang paling mahal di toko itu hanya untuk ngewangiin nama Allah tadi. Diwangiin sambil diciumin, sambil nangis, diwangiin. Ini cinta Allah. Cinta Allah membawa kita kepada cinta lafzul jalalah. Kalau kita benar iman, kita cinta Allah, kita cinta segala hal yang berhubungan dengan Allah. Dengar azan kita diam. Ada orang nyebut nama Allah, kita diam. Ada suatu kertas di nama Allah, kita muliakan. Itu namanya cinta dan iman kepada Allah. Semakin tinggi iman, semakin tinggi cinta, semakin responnya lebih hebat. Diwangiin dengan wangian yang paling mahal, nama Allah tadi. Diciumin sambil menangis terus, disimpan. Suatu malam Bishr al-Hafi mimpi mendengar suara Allah. Suaranya begini, ya abdi, laqad tayyabta ismi, laqad tayyabta ismi, fa wa izzati wa jalali la utayyibanna ismaka fi qulubi awliyai.
Hai hambaku, engkau telah mewangikan tulisan namaku. Engkau telah mewangikan tulisan namaku. Demi kemuliaanku dan zatku yang suci, akan kujadikan namamu harum di hati-hati para waliku sampai hari kiamat. Akan kujadikan namamu harum di hati para waliku sampai hari kiamat. Maka sekarang ini kita sudah berapa abad dari Imam Bishr Al-Hafi? Sudah 12 abad, 1200 tahun yang lalu. Nah, kita masih menyebut beliau dengan ta'zim, menyebut beliau dengan takrib, menyebut beliau dengan tahbib, menyebut beliau dengan takrib. Ya? Betul mimpinya tadi. Akan kujadikan namamu harum di hati para waliku. Semua wali kenal siapa? Imam Bishr Al-Hafi. Ya. Tuh, memuliakan segala hal yang bersifat syiarnya Allah. Maka kita tadi, wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau ngelihat Al-Quran diletakkan di bawah, langsung kita harus kasih peringatkan atau kita ambil. Jangan nunggu di bawah, kurang terhormat. Sebagian santri naruh Quran di jendela. Jangan begitu, nggak boleh. Menaruh Quran di jendela itu kamu berarti kurang menghargai Quran. Karena kalau kena angin tuh jendelanya gerak, akhirnya Qurannya jatuh. Ente menyebabkan Quran jatuh. Ente tuh sabib, karena itu nggak ngati-ngati. Nggak boleh kita bergerak dengan suatu gerakan yang menyebabkan Quran itu tidak terhormat. Karena itu sampai anak kecil umur kayak Ali Jum'ah itu, hafizahullah wa ra'ah, wa ja'ala minas shalihin, dia itu belum bisa dikasih Quran seumur itu. Salah barangku itu. Sak grupnya. Umur segitu itu nggak boleh dikasih Quran atau dibiarkan megang Quran. Sing ngumbarke goblok berarti. Nggak apa-apa kok, lagi mau taklim dia. Taklim apa? Itu kamu taklim. Anak kecil yang umur itu belum tahu. Maka kita kalau melihat anak kecil umur itu megang kitab fikih, kitab Quran, apalagi jangan dibiarkan, diambil pelan-pelan. Nah, ini ada mainan nih. Nah, ini Qurannya diambil. Itu namanya orang cerdas. Itu namanya kamu memuliakan Al-Quran. Ambil. Kalau engkau biarkan, maka Quran itu akan terhinakan, dilempar sama dia, mungkin diinjak-injak, mungkin diompolin sama dia. La ilaha illallah. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ini ta'zim kepada syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi ayat pertama. Kedua, ayat berikutnya. Wa man yu'adzim hurumatillah fa huwa khairun 'inda rabbih. Sama, hampir maknanya sama. Terus ini ayat tentang bahayanya kita mengganggu orang-orang ahli Quran. Jangan pernah kita mengganggu orang ahli Quran, apalagi kalau ulama-ulama yang ahli Quran. Berbahaya. Ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata. Kemudian tadi Imam Nawawi membawa beberapa hadis tuh. Pertama, ya ummul qauma aqra'uhum, yang berhak mengimami suatu jamaah adalah orang yang aqra'uhum. Lihat redaksinya, aqra'uhum, isma. Ya, aqra'uhum apa aqra'uhum? Di sini kalau mazhab Imam Syafi'i, yang berhak mengimami aqra'uhum ay afqahuhum, yang paling ahli fikih. Ya, walaupun redaksinya aqra'uhum ay afqahuhum, yang paling berhak menjadi imam bukan orang yang bacaannya paling bagus, yang suaranya paling bagus, yang nadanya paling bagus. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling matang ilmu fikihnya. Ya, ilmu fikihnya. Kalau ada nih dia baca Quran bagus, dia baca Qurannya
indah suaranya. Cuman fikihnya sama. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau menunjuk imam pengganti beliau adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq bukan orang yang terkenal suaranya paling bagus. Ada sahabat-sahabat yang oleh Nabi dinyatakan paling bagus suaranya. Di antaranya Sayyidina Bilal. Di antaranya ada sahabat-sahabat juga yang mereka paling menjadi rujukan. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang menjadi rujukan Al-Quran. Kemudian ada lagi apa? Abdullah bin Abbas atau Ubay bin Ka'ab. Jadi ada qurra itu bukan kok dari segi qiraahnya, tapi dari segi fikihnya. Nek zaman saiki diarani qurra yo sing apik, qori apik. Nada nahawan, nada sika, nada bayati, nada apa? Rosat gitu. Wah, nada-nada dia hafal. Wah, qori top iki. Takoni rukun salat ra hafal deh. Ya, atau yang dikatakan qurra itu yang hafizul Quran. Sekarang itu ada pemahaman semacam itu. Yang disebut qurra yang ahli Quran, menghafal qiraah dan bisa nada-nada, itu qurra. Nah, kalau di dalam zaman sahabat dulu yang disebut qurra adalah apa? Fuqaha. Apa? Fuqaha. Karena itulah Imam Syafi'i dari hadis ini menyimpulkan yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling matang ilmu fikihnya. Nih, penting ini. Ya, ada ulama yang lain berpendapat lain seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau berpendapat bahwa yang berhak adalah yang paling bagus bacaannya. Tapi Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang paling berhak menjadi imam al-afqah, yang paling kuat fikihnya, bukan yang paling bagus suaranya. Ya, kalau bagus suaranya dan matang fikihnya, apa ya habada, itu yang excellent, yang bagus. Ya. Taib. Hadis kedua hampir sama. Sayyidina Umar itu punya majlis syura, punya anggota DPR bahasanya. Nah, anggota DPR beliau itu bukan yang paling bagus qiraatnya, yang paling bagus hafalannya Quran, enggak, tapi yang paling matang fikihnya. Nah, pemahamannya kepada Al-Quran, pemahamannya kepada agama, itu yang dijadikan majlis syura, majlis pertimbangan agung bersama Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah. Kemudian dalam hadis yang lain Imam Nawawi menyebutkan apa? Ketika terjadi perang Uhud, tadi kita singgung perang Uhud. Perang Uhud, sahabat Nabi yang meninggal banyak. Ada berapa? Gak tahu. Wah, kurang baca sejarah kamu. Kebanyakan baca sejarah artis. Ya, tiap hari kita ngerol berita artis. Gak tahu, 70 sahabat. Sahabat Nabi yang meninggal syahid ketika perang Uhud 70 sahabat. Di antara mereka 3 orang yang terhebat, yang paling disayang Nabi. 1, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. 2, Abdullah bin Rawahah. 3, Mus'ab bin Umair. Haula ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa immatuhum alladzina istushhidu fi ma'rakati Uhud. Ya, di Madinah sana masih ada pemakaman syuhada Uhud. Kalau kamu umrah atau kamu pergi haji, pasti diajak ziarah ke syuhada Uhud. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Nah, itu mereka waktu perang Uhud meninggal 70 orang. Maka ketika pemakaman, Rasulullah meminta agar dimakamkan bareng. Ada satu lubang untuk 5 orang, ada untuk 3 orang, ada 4 orang. Ya, dijadikan pemakamannya itu satu lubang banyak isinya. Ya, saking banyaknya yang meninggal. Nah, ketika akan dimasukkan tuh jenazah-jenazah yang mati syahid, Rasulullah meminta agar yang paling bagus Qur'annya, yang paling paham Al-Quran, dia dimajukan lebih depan.
an yuqaddama aqra'uhum li kitabillah.